Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kelima adalah job order costing. Materi ini akan dibahas di 2 pertemuan. Sebelum kita membahas tentang job order costing, kita akan melakukan review tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang departementalisasi. Inti dari departementalisasi yaitu pendistribusian dari departemen jasa ke departemen produksi. Perhitungan biaya yang dimaksud adalah perhitungan biaya untuk overhead atau FOH. Ada 3 metode yang kita pelajari pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung adalah metode yang kita distribusikan secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi tanpa memperhitungkan hubungan antar departemen jasa. Apabila kita memiliki departemen jasa Y dan Z, kemudian kita memiliki departemen produksi A dan B, maka pendistribusiannya adalah Y kepada A, Y kepada B, Z kepada A, Z kepada B. Itu metode yang pertama, metode langsung. Metode yang kedua adalah metode bertahap. Metode bertahap memperhitungkan hubungan antar departemen jasa, namun tidak memperhitungkan hubungan antar departemen produksi. Apabila kita memiliki departemen jasa Y dan Z, kemudian memiliki departemen produksi A dan B, maka pendistribusian biaya overhead-nya itu adalah Y kepada A, Y kepada B, Y kepada Z. Kemudian Z kepada A, Z kepada B. Namun ada juga kemungkinan yang didistribusikan pertama itu adalah departemen yang kedua. Y dan Z untuk departemen jasa, A dan B untuk departemen produksi. Jika departemen Z yang mendistribusikan dulu, maka Z ke Y, Z ke A, Z ke B. Baru setelah itu Y ke A, Y ke B. Departemen yang memulai duluan melakukan distribusi akan berbeda hasilnya. Jadi kita perlu mengetahui secara pasti departemen mana yang didistribusikan terlebih dahulu. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode simultan. Metode simultan adalah metode yang mempertimbangkan hubungan biaya antar departemen jasa dan antar departemen produksi. Sehingga kita harus membuat persamaan terlebih dahulu untuk menghitung kontribusi antar departemen jasa. Setelah kita menghitung kontribusi antar departemen jasa, kita kemudian mendistribusi dari departemen jasa ke departemen produksi. Jadi, jika digambarkan apabila kita memiliki Y dan Z sebagai departemen jasa, A dan B merupakan departemen produksi, maka Y dan Z ke Y itu kita buat persamaan untuk mengetahui kontribusi masing-masing departemen. Baru setelah itu Y ke A, Y ke B, Z ke A, Z ke B. Seperti itu.
Ini yang kita pelajari di materi yang lalu tentang departementalisasi. Adapun yang akan kita bahas di materi job order costing adalah 6 ini. Ya, dimulai dari ciri-ciri perusahaan, karakteristik, biaya produksi, kemudian job order cost sheet, dan yang kelima dan keenam itu langkah-langkah penghitungannya. 1 sampai 4 itu teori ya. 5 dan 6 hitungan. Seperti itu. Kita mulai dari ciri-ciri perusahaan yang berproduksi pesanan. Sebagaimana kita pernah bahas di pertemuan awal, bahwa produksi perusahaan manufaktur itu ada 2 cara proses produksinya. Yang pertama adalah produksi secara massal dan produksi berdasarkan pesanan. Dikatakan secara massal jika dilakukan terus-menerus dan jumlahnya banyak. Mau itu ada yang pesan, mau itu nggak ada yang pesan. Mau itu ada yang beli, mau itu ada yang tidak beli. Seperti CD, compact disc, sabun, kemudian sampo, mie instan, kemudian susu kaleng, dan lain sebagainya. Apabila perusahaan memproduksi secara pesanan, maka pada saat produksi hanya akan dilakukan jika ada pesanan. Oleh karenanya, tujuan dari produksi berdasarkan pesanan adalah untuk memenuhi pesanan pelanggan. Seperti contoh undangan pernikahan. Orang yang mencetak undangan pernikahan harus ada pesanan dulu. Misalkan kamu mau menikah, datang ke percetakan undangan pernikahan. Baru setelah dapat pesanan dari kita atau dari kamu, gitu ya, baru si tempat percetakan itu mencetakkan, gitu. Kalau misalkan kalian belum ada calonnya, boleh nyetak dulu. Nanti calonnya itu menyusul, gitu ya. Atau produk catering. Produk catering pun sama. Karena menunya kita ingin beda atau ingin tertentu, jumlahnya pun berbeda, itu sama. Kita akan memesan dulu, baru dibuatkan. Pesawat terbang, mebel, kapal pesiar juga sama, seperti itu. Kalau kita definisikan pesanan adalah suatu unit atau sekelompok barang yang diproduksi berdasarkan spesifikasi tertentu yang diminta oleh pelanggan. Bentuknya bisa produk baju, celana, jaket, hoodie, gamis, proyek misalkan jalan, jembatan, halte, terminal, kontraknya misalkan kontrak untuk pembuatan kereta api cepat, begitu ya. Itu bisa disebut sebagai pesanan. Makanya dikasih gambar itu kapal pesiar. Kapal pesiar itu tergantung kepada kita yang memesan. Jadi kapal pesiar itu ada yang massal, tapi sebagian besarnya itu kapal pesiar adalah pesanan. Misalkan kita ingin ada poolnya di dalam kapal pesiar, ada tempat spa, kemudian tempat gym, dan lain sebagainya. Begitu ya, kita lanjutkan ke video berikutnya di karakteristik metode harga pokok pesanan.